Bos Zhao, ini sengaja muter-muter atau beneran nyasar sih? Emang iya? Kita mau kemana sih? Aku antar kamu ke tengah hutan, jadi istri kepala perampok. Nggak lucu sama sekali. Bos Zhao sudah siap semuanya. Bos Zhao, ini jalan pulang loh. Kita nggak belanja ya? Di sini banyak babi hutan dan binatang buas. Tangkap satu aja bisa buat makan. Bos Zhao ngapain bawa aku ke sini? Jangan bicara. Ada kejutan buat kamu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Ningxia, lihat sini. Hadiah ulang tahunmu. Ada 12 monyet kecil, buat gantiin hadiah ulang tahun yang gak kamu dapat sejak umur 14. Aku akan gantikan orang tuamu, setiap tahun kasih kamu satu monyet. Setiap tahun kasih kamu satu monyet. Buat permohonan. Selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Ini pesawat, kamu juga mau minta harapan? Tadi kan sudah? Iya, kalau udah kumpulin 100 pesawat, bisa jadi kenyataan juga. Kamu masih kurang berapa? Kalau dihitung sekarang, kurang 99 pesawat. Aku beneran ngitung loh. Beneran? Ayo. Mau kemana? Ngapain bawa aku ke sini? Dengerin. Cepetan minta harapan. Kamu minta apa? Kalau diomongin nggak bakal terkabul. Aku kan pemegang saham harapanmu, kenapa nggak boleh tahu? Tapi aku perusahaan diktator, jadi nggak boleh kasih tahu. Kamu minta apa sih? Nggak kasih tahu. Kamu. Bang, nanti pas pasang tirai, hati-hati dikit ya. Jangan sampai jendela atau temboknya rusak. Ini buat kamu, makasih. Hati-hati ya, catnya jangan tumpah. Oh, Kamu ngapain? Renovasi. Ini rumahku, aku nggak bilang mau renovasi. Steven yang kirim sketsanya. Lu sudah jadi renovasinya? Tidak, tunggu sebentar. Kamu tidak meminta izinku, kamu tahu?
Ini rumahku, bagaimana bisa kamu langsung memasangnya? Kamu belum gosok gigi kan? Aku pergi dulu ya. Dan juga batu buatan itu dan pohon itu. Menurutku pohon itu perlu dipangkas sedikit. Oke, terima kasih ya. Ningxia. Kamu tidak akan merenovasi seluruh rumahku kan? Bukannya kamu bilang ini untuk liburan? Lagi pula ini kasusku. Kalau aku yang merenovasi sendiri, aku ingin semua dindingnya jadi biru muda. Lalu di sini harus ada kolam renang tanpa tepi. Dan juga lubang pohon yang sangat besar, di dalamnya diisi buku. Lubang pohonnya, taruh di sana saja. Kalau kamu mau, hanya kita berdua. Tinggal di sini terus, setuju? Sia, kemari sebentar, aku agak bingung. Di sini, Kakak, Bosnya tidak berbisnis, malah minum sendiri. kamu datang? Bosan, Sia sedang dinas. Terpaksa minum sendiri. Dinas lagi? Jangan-jangan pergi dinas dengan Sao dan Kiao itu? Apa maksudmu? Dengan alasan dinas dengan Sia. Malah ajak Sia liburan. Terakhir ke tempat terpencil, siapa tahu dia bawa Sia. Ke tempat lain lagi. Terakhir mereka liburan ke tempat terpencil. Zhao dan Kiao, dengan muka tebal bilang padaku. Dia sedang berpacaran dengan Sia. Jelas-jelas menipu dan mempermainkan Sia. apakah hidup selalu sesakit ini? Atau hanya saat kecil saja? Mungkin ini bukan tangan yang dingin. Oh iya. Giliranmu. Giliranku, giliranku. Perhatikan ya. Siap? Oke, aku mulai. Cahaya kota. Apa? Kamu yakin? Bukan itu. Oke, aku coba lagi. The Great Dictator. Bukan? Kesempatan terakhir nih. Modern Times. Nah, akhirnya benar. Ayo, bersulang. Tunggu, putar lagu dulu.
Kenyang. Aku juga kenyang. Kekenyangan. Ayo cuci piring. Aku yang cuci. Enggak, kamu yang cuci. Kenapa sih? Ini kan rumahmu, bukan rumahku. Tapi makanannya aku yang beli. Ya udah, aku juga enggak peduli. Gini aja, kita shoot. Yang kalah yang cuci. Ayo. Oke, ayo. Shoot, aku menang. Cepetan, cepetan, cepetan. Sial banget, Bersihin sampai bersih ya. kamu beruntung. Aku nggak peduli, cepetan, cepetan. Bersihin sampai bersih. Mantap. Halo Kak, Sia, kamu di mana sekarang? aku lagi dinas luar kota. Kalau kamu masih anggap aku kakakmu, kamu harus pulang sekarang juga. Kalau enggak pulang, kamu enggak bakal ketemu aku lagi. Oke, aku ngerti. Aku pulang sekarang. Hao, Kak ada apa? Kok buru-buru banget? Hao, kamu sibuk dulu aja. Aku mau ngobrol berdua sama Xiao Xia. Kamu masih anggap aku kakak enggak? Kak, ada apa? Terjadi apa? Menurut kamu, selama ini jadi kakakmu. Aku kurang baik ke kamu ya? Enggak kok. Kamu sangat perhatian dan sayang banget sama aku. Kamu masih ingat nggak waktu itu, orang tuamu sudah tiada. Tahun itu kamu juga gagal ujian SMP. Setiap hari mengurung diri di kamar, terus nangis. Aku ingat. Waktu itu orang tuaku baru meninggal. Aku gagal ujian SMP. Aku mengurung diri di kamar. Hanya bisa melamun lihat foto mereka dan nilai ujian. Lalu aku nemuin catatanmu di meja. Itu pesanku buat kamu, saat kamu sedang down. Coba lihat laut, air surut hari ini. Besok pasti akan pasang lagi dengan lebih dahsyat. Saat sedih juga bisa lihat rumput kecil. Rumput yang bertahan di musim dingin akan tumbuh lebih hijau dan indah. Tahun itu, aku bahkan menyisihkan semua angpau untuk ajak kamu jalan-jalan. Waktu itu pertama kalinya aku lihat laut dan pantai. Di saat paling sulitku, kamu yang bantu aku bangkit. Sampai sekarang kamu tetap sandaranku. Kalau kamu ingat, kenapa masih diam-diam dekat sama Zhao dan Qiao, padahal tahu aku bersamanya? Bahkan selingkuh di belakangku? Aku nggak kok. Enggak, Aku beneran nggak, Kak. beberapa hari lalu aku ketemu Suiran di bar. Dia sekarang gimana? Jodoh itu kadang memang aneh ya. Kota sebesar ini, bar sebanyak ini. Tapi kita berdua malah masuk ke bar yang sama. Tapi jodoh kayak gini mending gak usah ada. Kak, jangan bilang gitu dong. Lagian kalian kan punya kenangan indah bersama. Kenangan indah? Itu masa lalu yang memalukan.
Kamu yang paling tahu gimana hidupku belakangan ini. Banyak yang menggunjing di belakangku. Ibuku juga, dia paling gengsi. Setelah aku cerai, dia lama nggak berani keluar rumah. Xiao Xia, sekarang dan Kiao itu penyelamatku. Aku harus pegang erat dia. Hanya dia yang bisa kasih aku pernikahan sempurna. Kak, aku dari dulu pengen nanya. Memiliki pernikahan yang tampak megah, apakah benar-benar sepenting itu? Pertanyaanmu sendiri sudah tidak ada artinya. Ketika orang bertanya, apakah menurutmu perasaan itu penting bagimu? Apakah keluarga penting bagimu? Apakah materi penting bagimu? Saat kau memiliki segalanya, kau bisa dengan santai mengatakan, ini semua tidak penting. Tapi ketika kau tidak memiliki apa-apa, seperti diriku sekarang, Xia, ku beritahu, setiap hal sangat penting. Aku sekarang harus menikah dengan Deng Qiao, karena hanya dengan menikahinya, aku mungkin bisa melepaskan label wanita yang dicampakkan di pernikahan. Hanya dengan menikahinya, aku bisa membuat orang tuaku hidup lebih baik, bisa membuat mereka benar-benar bahagia. Dan hanya dengan menikahinya, aku bisa membuat Suiran mengerti betapa kekanak-kanakan dan bodohnya keputusannya dulu. Kak, apakah Zhao dan Kiao menyukaimu? Tentu saja. Xiao, kau masih kecil. Banyak hal yang belum kau pahami. Sebenarnya dalam pernikahan, suka atau tidak suka, cinta atau tidak, bukan yang paling penting. Tidakkah kau dengar? Perasaan bisa dikembangkan. Aku pasti akan membuatnya menyukaiku. Bagaimanapun, kau harus menuruti kataku. Segera putus dengannya. Kak, sebenarnya hubunganku dengan Bos Zhao hanya palsu. Mengapa? Ini menyangkut alasan pribadi, sekarang belum bisa ku beritahu. Baiklah. Tapi apapun alasannya, mulai sekarang kau harus menjauh darinya. Kau harus melupakan identitasmu sebagai Hong Xiaodo. Xia, kau masih kecil. Lagi pula, hubungan kalian hanya sebatas teman online. Perasaan kalian hanya ada di dunia maya. Tapi bagiku, dia berbeda. Dia adalah pernikahanku. Kau tahu, pernikahan yang sempurna saat ini. Apa artinya bagiku? Janji padaku. Aku tidak akan pernah memberitahunya bahwa aku adalah Hong Xiaodo. Ini juga akan menjadi rahasia kita selamanya. Terima kasih, adik. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. City Lights, The Great Dictator, Tidak, ini kesempatan terakhir. Era Modern. Oh iya,
Tuan Lubang Pohon, hiruk pikuk dunia. Berapa kali kesalahan dan tersesat yang tak bersalah. Bagaimana caranya menghapus kesedihan dari hati? Bisa menatap bulan, lama-lama jadi lupa. Tapi aku memilih jalan lain. Jalan itu dipenuhi rumput liar, sunyi sepi, tapi terlihat lebih menarik dan indah. Meskipun di kedua jalan kecil ini, jejak pejalan kaki sangat jarang terlihat. Di hutan kuning, ada dua jalan bercabang. Sayangnya aku tak bisa menapaki keduanya sekaligus. Aku berdiri lama di persimpangan itu. Aku menatap jauh ke salah satu jalan. Sampai ia menghilang di kedalaman hutan. Jangan sedih, jangan kecewa. Aku rela mengorbankan cintaku untuk menjaga ikatan keluarga seumur hidup. Kenapa pagi-pagi sudah lesu begitu? Matamu kok merah sekali, ada lingkaran hitam seperti panda. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau gitu aku masuk dulu. Ningxia, apa aku terlalu memanjakanmu? Kamu sampai lupa sarapan dan kopiku. Jadi aku akan menghukummu. Malam ini kamu harus menonton film denganku, tidak boleh menolak. Bos Zhao, lebih baik kita akhiri hubungan palsu ini. Apa kamu sudah mengakui bahwa ini bukan hubungan palsu? Aku terus menipumu. Sebenarnya kamu suka padaku kan? Sebenarnya aku punya pacar. Apa maksudmu? Qinhao adalah pacarku. Jadi lebih baik kita akhiri hubungan ini. Tidak, kamu bohong. Aku tidak berbohong. Lalu kenapa kamu mau menerima hubungan palsu denganku? Apa semua yang kamu lakukan untukku palsu? Aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Aku menerima hubungan palsu ini hanya untuk memanfaatkanmu. Agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keuntungan. Tidak. Firasatku tidak pernah salah. Kenapa hari ini kamu bicara seperti ini? Firasat. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Konser itu bagaimana? Ada begitu banyak bayangan Hong Xiaodu padamu. Itu bagaimana? Tak disangka. Zhao dan Qiao yang sombong ternyata mudah ditipu ya. Sebenarnya aku selalu berpura-pura jadi kakak. Saat aku tahu, teman online-nya adalah bosku. Aku baca semua riwayat chat kalian, bahkan meniru hobi dan kesukaannya. Diam. Kau tahu kenapa? Karena aku benci Ningxi.
Sejak kecil aku hidup bergantung pada orang lain. Selalu hidup dalam bayang-bayangnya. Ketika aku tahu dia dicampakkan seorang pria, lalu mencari pria kaya dan berkuasa sebagai sandaran, aku jadi sangat kesal. Aku ingin menggagalkan semua rencananya. Benar-benar licik. Lalu kenapa kau memberitahuku ini? Bukankah usahamu sia-sia? Karena aku sudah bosan bermain. Aku takut Qin Hao salah paham. Lagi pula yang kucintai adalah dia. Oh ya, satu hal lagi. Lagi pula aku dan Ningxi masih saudara sedarah. Jadi aku ingin memberinya kesempatan. Kau bukan orang seperti itu. Inilah aku. Kau sama sekali tidak mengenalku. Kenapa aku harus ikut bermain denganmu? Bukankah hanya demi uang? Bukankah kau bilang Ningxi suka pamer? Aku sama seperti dia. Sama-sama cinta uang. Sekarang kau tahu siapa diriku yang sebenarnya. Baik, uang. Kau mau uang? Baik, aku berikan. Ini uang lembur dan tunjanganmu. Selamat jalan, datang lagi lain kali.
Kurasa dia sengaja. Kalau kau sudah tahu dia sengaja, ya jangan dilepas. Aku tidak mengerti, apa yang tiba-tiba mengubah pikirannya. Terkadang hanya dengan menjaga jarak, baru bisa melihat lebih jelas. Banyak orang yang sedang jatuh cinta akan berkata dengan sombong, "Aku tidak akan mencintai orang lain seperti mencintaimu." Padahal setelah putus, mereka bisa mencintai orang lain seperti mencintainya. Tapi, mereka tidak akan pernah lagi takut kehilangan siapapun seperti kehilangan satu sama lain. Selamat tinggal, Tuan Pohon. Kakak lu 11 kenapa sih? Minggu lalu masih janji Rabu nyanyi bareng, iya kan? Dia bahkan kasih aku gulungan selotip favoritnya. Dia pergi, aku jadi agak sedih. Bos Hao, siang ini kita mau makan siang kerja dengan manajer Chen Guang dari grup Songtai. Ini klien pertama yang kita temui. Pesan makanan Tionghoa atau Barat? Pesan yang sederhana saja, aku sore masih ada rapat. Kalau gitu aku pesan di restoran Tionghoa seberang perusahaan kita. Dan tiket pesawat Anda hari Kamis sudah aku pesan. Pekerjaan Ningxia juga sudah terkoneksi. Mulai hari ini tidak masuk kerja, kalau tidak ada halangan. Minggu ini semua prosedur akan selesai. Buang. Apa? Buang semua barang-barang ini. Bos Zhao, bubuk kopinya sudah. Aku taruh sesuai takaran favorit Anda. Tuang air panas sampai garis ini saja. Ini takaran yang paling Anda suka. File perusahaan sudah aku kategorikan. Merah untuk kasus darurat, kuning untuk yang perlu rapat. Hijau untuk ide kreatif bagus, tapi Anda akan bilang aku bodoh.
kamu inginkan. Aku mengundurkan diri dan pergi, jalanku sendiri. Identitasku juga kuberikan padamu. Aku akan jauhi Zhao dan Qiao. Tapi harap kamu bisa mencintainya dengan tulus, sayangi dia baik-baik. Halo, boleh aku lihat? Relawan bantuan anak yatim Afrika. Bisa daftar. Bisa, di depan ada stand sementara rumah relawan. Ayo, aku antar kamu ke sana. Oke, terima kasih. Akhirnya kamu buka pintu. Kamu sudah telat bayar sewa sebulan, uang jaminan habis. Kasih waktu lagi, aku. Aku baru di PHK, bulan depan pasti bayar. PHK? Aku juga di PHK, jangan pura-pura kasihan. Beresin barang dan cepat pergi. Jangan begitu. Aku tinggal di sini 3-4 tahun, maklumin dong. Kamu siapa? Aku pemilik rumah di sini. Bukan, aku telepon berkali-kali kenapa tidak diangkat. Kenapa kamu menghindariku? Datang lagi yang nagih, aku kasih tahu. Dia sudah hutang sewa sebulan padaku. Aku sudah datang beberapa kali. Setiap kali dia selalu bersikap seperti ini, menghindar dan tidak mau bertemu. Hari ini aku baru bisa menemukannya setelah memutus aliran air dan listrik. Berdasarkan apa kau memutus air dan listrik? Berapa hutangnya? Aku yang bayar. Maaf, sudah terlambat. Rumah ini sudah aku sewakan. Besok penyewa baru akan pindah masuk. Cepat pergi dari sini. Bagaimana ini? Tidak tahu. Pindah ke tempatku. Ini tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Tidur di jalanan? Kumpulkan barang-barangmu. Kalau begitu menyakitkan, kenapa masih pergi? Aku sangat sedih melihatmu seperti ini, tahu tidak? Maaf. Tidak perlu minta maaf. Yang kau rugikan adalah dirimu sendiri.
Aku bicara terlalu keras. Selamat datang. Mulai hari ini, kamar utamaku jadi milikmu. Terima kasih. Istirahat dulu, aku akan buatkan makanan. Mulai sekarang, aku akan menggantikan orang tuamu setiap ulang tahunmu. Akan memberimu seekor monyet kecil. Nona Ning, meskipun pengalaman kerjamu cukup, tapi kami tetap harus memberitahumu dengan menyesal. Kami tidak bisa menerimamu. Maaf. Terima kasih. Nona Ning, tunggu sebentar. Jujur saja, mungkin kau harus berganti profesi. Kurang ada agen perjalanan yang berani mempekerjakanmu. Kenapa? Bosku, Zhao, sudah mengeluarkan larangan untuk semua agen perjalanan. Mungkin kau sudah tidak punya tempat di industri ini. Kami juga tidak punya pilihan. Mohon dimengerti. Terima kasih. Bagaimanapun juga, apapun alasannya, mulai sekarang kau harus menjauh darinya. Dan, kau harus melupakan identitasmu sebagai Hong Xiaodo. Janji padaku. Dokter Yang, aku Ning 11. Ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Katakan, apa yang bisa kubantu? Pega ini, beberapa hari ini aku tidak bisa menghubungi Deng Qiao. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara bertemu dengannya? Kalau begitu, nanti kamu datang saja ke klinikku. Nanti kamu bisa bertemu dengannya. Baik, terima kasih Dokter Yang. Maaf ya, tidak ada es batu. Kamu menyimpan minuman di kantor? Ada masalah apa? Setiap hari aku harus menghadapi pasien pesimis seperti kamu. Kalian semua menuangkan semua energi negatif. Seperti membuang sampah ke sini. Aku harus mencari cara untuk menghibur diri. Untuk meredakan perasaanku. Berhalusinasi lagi? Sudah minum obat tepat waktu? Merasa tertipu? Merasa terluka? Zhao dan Qiao, aku bicara denganmu, dengar tidak? Kenapa jadi seperti anak kecil? Seorang dokter seharusnya bicara seperti ini? Angkat gelas, aku teman baikmu. Turunkan gelas,
Aku seorang dokter. Baiklah, kalau begitu aku akan bicara secara profesional. Impulsif, gairah, rasa khawatir saat jatuh cinta, IQ 0, dan berbagai reaksi tidak normal lainnya. Disebabkan oleh dopamin dan berbagai hormon dalam tubuh, yang membuat kita tanpa sadar mengalokasikan sumber daya otak kepada orang yang kita anggap menimbulkan reaksi tidak normal. Akibatnya, sumber daya otak yang dialokasikan untuk diri kita sendiri sangat sedikit. Ngapain kamu bicara semua ini? Bukannya kamu yang minta aku bicara seperti dokter? Sebenarnya prinsipnya sederhana, cinta di dunia manusia hanyalah manifestasi ketidaksi imban hormon. Semua cinta, tidak seserius yang kamu bayangkan. Semua keseriusan, hanyalah bayanganmu sendiri. Dan Xiao. Tidak apa-apa. Kita semua manusia. Bukankah manusia selalu terlibat dalam hal-hal seperti ini? Siapa yang tidak punya hal yang sulit dilepaskan? Jangan selalu menekannya, saatnya melepaskan, lepaskan saja. Pria sejati tidak mudah menangis. Hanya saja belum sampai saatnya sedih. Dan Xiao, Kenapa kamu di sini? dokter yang memberitahuku kamu di sini. Kalau tidak keberatan, temani aku jalan sebentar. Baik. Maaf ya, Dan Kiao. Kenapa kamu minta maaf padaku? Xiao. Kamu harus percaya dia tidak sengaja. Jangan menyimpan dendam padanya. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih membelanya. Bagaimanapun juga, aku dan dia akan selalu menjadi satu keluarga. Di depan adalah alma materku. Sebenarnya, cinta pertamaku, hubungan 7 tahun, terjadi di sini. Sebelumnya, aku tidak pernah menceritakan hubungan ini padamu, karena hubungan ini sangat memalukan bagiku. Sangat menyakitkan. Aku tidak sengaja membohongimu. Tujuh tahun aku bersamanya. Sederhana, indah, kami berjanji untuk menikah sederhana. Tapi di hari pernikahan, keluargaku sangat membutuhkan 500 juta. Dia tidak punya, karena gengsi. Dia pergi dengan bridesmaidku. Saat itu, aku benar-benar merasa semua perasaanku, masa muda, harapan, semuanya hilang. Aku mengerti. Semua orang berpikir aku bersamamu, karena keluargamu kaya. Aku paham. Bagaimanapun, aku Ning 11 memiliki masa lalu seperti itu. Mereka pasti berpikir, Ning 11 pasti trauma. Jadi harus mencari orang kaya. Tapi Deng Kuai,
Mereka tidak tahu, dalam obrolan kami selama ini, telah tumbuh perasaan indah. Aku merasa, kita bisa saling mengerti. Kamu dan aku sama-sama berusaha. Sama-sama ingin diakui orang lain. Dan Kay, aku percaya, kita bisa berjalan bersama, menghabiskan hidup bersama. Tentu, hari ini aku mengatakan ini. Tidak ingin memberimu tekanan. Aku hanya ingin kamu mengenal Ning 11 yang sebenarnya. Dan Kay, aku sungguh berharap kamu segera melupakan Hong Xiaodou yang ilusi itu. Menerima aku, Ning 11 yang sebenarnya. Aku kembali. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku bawa ayam teriyaki favoritmu. Makanlah. Jangan buru-buru kalau belum dapat kerja. Santai aja cari, kalau enggak ya ke tempatku. Jadi bos di tempatku ya? Ayo, ikut aku ke suatu tempat. How? Buat apa bawa aku ke sini? Aku bawa kamu ke sini cuma satu tujuan. Biar kamu bisa meluapkan emosi. Mulai sekarang, anggap saja aku ini Zhao dan Kuai. Seberapa besar kebencianmu padanya, sebesar itu pula kamu pukul aku. Karena wanita tidak boleh menyimpan dendam di hati. Kalau ada dendam, jadi tidak cantik lagi. Jadi, jangan ragu-ragu memukulku. Xia, tak kira kamu jago berkelahi. Tapi gak apa-apa, hari ini biar kamu puas melampiaskan emosi. Kalau kamu belum puas, pukul saja sepuasnya. How? Terima kasih. Ingat nggak waktu kecil? Di dekat rumah kita ada taman kecil seperti ini. Dulu kamu sering ajak Siwan ke sini. Aku ingat, waktu itu kakakku sering main sama kita. Dia suka merebut ayunanku. Makanya kata orang, sifat dari kecil bisa terlihat. Kakakmu dari kecil memang suka mendominasi. Tapi semua orang suka padanya. Siapa bilang? Aku cuma suka kamu.
Sudahlah, terima kasih sudah menghiburku. Tapi dari kecil sampai besar, kakakku selalu jadi pusat perhatian keluarga. Makanan enak atau mainan bagus selalu dia yang pilih duluan, aku sudah biasa. Dan dia memang lebih baik dariku, lebih cantik, lebih pintar. Dia pantas mendapatkan cinta yang sempurna. Lalu melangkah ke pelaminan dengan mulus. Ingat ini enggak? Ini kan yang kamu kasih waktu SMA. Kamu yang buat sendiri. Katanya biar aku selalu lulus ujian. Jujur aja, efeknya nggak terlalu bagus. Makanya, tidak peduli kamu sempurna atau tidak, pasti ada yang peduli padamu. Peduli dengan perasaan yang terjalin denganmu. Setiap Cinderella bisa menemukan pangerannya sendiri. Sudah, terima kasih. Halo lu 11. Aku sedang mencari kerja. Udah bos Zhao di industri pariwisata. Mengeluarkan larangan. Kamu sulit cari kerja ya? Terus gimana dong? Lagi pula langit tak pernah menutup semua jalan. Paling-paling ganti profesi. Oh iya, temanku baru buka perusahaan pariwisata kecil. Tapi baru berdiri, mau coba gak? Boleh. Aku mau. Makasih ya lu 11. Sama-sama. Direktur, jadwal dan kuai sudah dicatat semua. Kamis kirim Ming 11 ke Hong Kong. Hotel dan penerbangan sudah diatur untuknya, Direktur. Halo, manajer Yuan ada? Saya, Camel. Halo, saya Ningxia. Dikenalkan oleh lu 11. Oh, lu 11 pernah cerita tentangmu. Departemen kami ini. Baru buka belum lama, jadi sekitar sini. Semua perumahan baru, jadi ini. Adalah calon pelanggan potensial kita. Aku kerja sama dengan agen travel itu, banyak produk yang diwakili. Kita gak bisa terus-terusan di kantor doang. Awal-awal memang susah, kita harus sering keluar sebarkan brosur ini. Jadi pekerjaanku cuma bagi brosur? Iya, Nona Ningpe kini keataannya. Departemen kami sekarang kondisinya memang seperti ini. Dan gaji yang kuberikan juga tidak akan tinggi. Tapi kalau ada orderan masuk, aku akan kasih komisi, setuju? Gak masalah. Aku langsung bagi brosur ya. Ya sudah, silakan. Halo, lihat ini dong. Pak, lihat, program wisata kami bagus loh. Pak, lihat dong, makasih ya. Pak, sini, lihat wisata kami ini. Ambil saja. Makasih. Halo Paman. Sia kecil. Gimana? Sibuk akhir-akhir ini? Kerjaan baru sudah ketemu? Sudah, hari ini pertama kerja. Sia kecil, lama tak pulang. Beberapa hari lalu ulang tahunmu, tak sempat rayakan. Terima kasih, Paman.
Untuk ulang tahun, tidak perlu dirayakan. Kamu tetap harus pulang. Kalau tidak nyaman tinggal di luar, pindah kembali saja. Seperti dulu, berbagi kamar dengan 11R. Halo. Tidak dengar? Tidak apa-apa. Kalau ada waktu, aku akan pulang. Baik, jaga dirimu di luar. Sudah lama tidak pulang, kami merindukanmu. Oke, aku tahu. Aku akan jaga diri, kalian juga. Baik. Sudah berapa lama Sia tidak pulang? Sejak dirawat di rumah sakit, tidak pernah pulang. Sangat merindukannya. Iya, dia sibuk kerja, selalu makan nasi kotak di luar. Harus suruh dia pulang makan enak, kalau tidak nutrisinya kurang. Sudah lama keluarga kita tidak berkumpul. Anak-anak sibuk semua. Anak ini keras kepala. Masalah sewa tidak bisa bayar, tidak bilang ke kita. Setidaknya bilang ke Elvia. Kalau orang lain tahu, akan menjelekkan kita. Iya, anak ini terlihat ceria. Sebenarnya dia banyak pikiran. Ulang tahun Sia terlewat, kan? Kamu traktir, dari mana dapat uang? Aku tidak punya uang. Uangnya kan sudah diberikan ke kamu. Si tua bangka ini benar-benar rubah tua. Cepat keluarkan uangnya. Uang simpanan disembunyikan di mana? Tidak ada uang. Mana ada uang? Jangan pergi. Tidak ada, mana ada uang? Kasih lihat uangnya.